Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu dengan Kak Diki. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal KSNP Ekonomi tahun 2021. Untuk teman-teman pejuang OSN, silakan simak dengan baik ya. Jangan lupa share dan subscribe channel Ayo Kita Belajar, oke? Nah teman-teman, berikut kakak tampilkan ketersediaan soal KSNP Ekonomi tahun 2021 yang kakak miliki ya. Ada banyak ya teman-teman, ada pilihan ganda bagian 1, pilihan ganda bagian 2, isian singkat, esai begitu teman-teman. Dari soal yang ada, yang berwarna hijau ini teman-teman, ini adalah soal-soal yang kakak sudah miliki. Dan yang masih berwarna merah ini adalah soal-soal yang kakak belum punya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin koleksi soal KSNP Ekonomi tahun 2021-nya sudah lengkap, boleh nih kasih informasi ke kakak di share link Google Drive-nya mungkin. Bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Nanti insya Allah ketika udah lengkap, kakak akan lakukan pembahasan untuk soal-soal yang masih berwarna merah ini teman-teman. Oke, semangat untuk kita semuanya. Soal nomor 12. Andi membeli 100 lembar saham TLKM senilai Rp3.200 per lembar pada Januari 2020. Saat ini ia menjual saham tersebut dengan harga Rp3.500 per lembar. Pendapatan yang diterima Andi dari transaksi ini disebut A. Keuntungan modal atau capital gain, B. Dividen, C. Bunga, D. Saldo laba, atau E. Bagi hasil. Nah teman-teman, soal nomor 12 ini kalau kita perhatikan terdapat perbedaan antara harga beli yang dilakukan oleh Andi. Ketika saham yang dibeli oleh Andi nilainya Rp3.200 per lembar, saham tersebut dijual dengan harga Rp3.500 per lembar ya. Artinya selisihnya adalah selisih positif teman-teman. Nah ini artinya kan Andi memiliki keuntungan begitu ya dari selisih positif ini. Nah namanya apa? Gitu teman-teman. Ada beberapa istilah yang teman-teman harus tahu untuk bisa jawab soal ini. Berikut kakak tampilkan. Yang pertama capital gain. Capital gain adalah selisih dari harga beli dan harga jual dari suatu aset investasi yang dimana akan menjadi keuntungan bagi investor ya. Rasanya udah ketahuan nih jawabannya apa untuk soal nomor 12 ya. Ya benar ya, jawabannya adalah yang A, capital gain atau keuntungan modal. Berikutnya coba kita bahas ya apa itu dividen teman-teman. Dividen adalah bagian laba atau keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Andi ini kan memiliki saham perusahaan TLKM begitu ya teman-teman. Nah karena Andi adalah investor perusahaan TLKM, maka Andi berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan dari perusahaan ini di akhir tahun. Nah, pembagian keuntungan di akhir tahun bagi para pemegang saham perusahaan TLKM ini disebut sebagai dividen. Dan tentu saja ini bukan jawabannya ya teman-teman. Berikutnya bunga. Bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang. Bunga dihitung dari persentase pokok utang dalam suatu periode tertentu ya. Ya teman-teman, bunga itu biasa kita kenal istilah bunga dalam transaksi di bank yang berbasis bunga ya teman-teman, bank konvensional. Nah sebagai balas jasa kepada pihak kreditur atas uang yang dipinjamkan, biasanya debitur membayar uang pokok plus bunganya begitu teman-teman. Nah, ini bunga. Atau kalau dalam dunia investasi kita mengenal dengan istilah kupon begitu ya teman-teman. Nah prinsipnya kupon ini sebenarnya sama dengan bunga ya, yaitu balas jasa bagi pemegang obligasi begitu teman-teman. Dan ini juga bukan jawabannya ya. Berikutnya adalah saldo laba ya teman-teman. Saldo laba adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada para pemegang saham
guna membiayai berbagai kepentingan perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek ya. Jadi ada saja teman-teman laba dari suatu perusahaan yang dengan persentase tertentu nilainya itu tidak dibagikan begitu teman-teman ya. Mungkin 10% dari laba setiap tahunnya tidak dibagikan. Ditahan untuk apa? Untuk jadi suntikan modal kembali. Begitu ini disebut sebagai saldo laba ya, atau dengan istilah lain laba ditahan. Dan ini juga bukan jawabannya ya teman-teman. Terakhir adalah bagi hasil teman-teman ya. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak pemilik dana atau sohibul mal dengan pengelola atau mudorib. Biasanya istilah bagi hasil dikenal dalam aktivitas di bank syariah teman-teman ya, bank yang berbasis non bunga begitu teman-teman. Sebagai keuntungan, maka pihak pengelola dana akan membagikan hasil dari usahanya kepada pemilik dana, yaitu bank syariah begitu teman-teman. Jadi istilahnya adalah bagi hasil, dan ini pun bukan jawabannya ya teman-teman. Oke, demikian teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 13. Kebijakan moneter dapat memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran dengan cara A. Menyediakan valuta asing untuk kepentingan ekspor impor. B. Menahan valuta asing untuk cadangan agar valuta asing stabil. C. Melakukan devaluasi sehingga barang ekspor memiliki daya saing tinggi sehingga ekspor meningkat dan dapat memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. D. Menyediakan jumlah valuta asing di bank devisa sehingga fluktuasi harga valuta asing stabil. Atau E. Menyediakan atau mengadakan tabungan valuta asing di bank asing. Nah teman-teman, untuk menjawab soal ini berikut kakak informasikan hal-hal kuncinya ya teman-teman. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 7 teman-teman, tujuan kebijakan moneter adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ya, jadi kalau ngomongin kebijakan moneter, sasaran akhirnya yang diharapkan adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan kestabilan nilai rupiah ini teman-teman terbagi menjadi dua, kestabilan internal dan eksternal. Kestabilan internal tercermin dari kemampuan nilai mata uang rupiah ketika dibelanjakan barang dan jasa ya. Jadi dilihat dari indikator inflasi teman-teman. Ketika mata uang rupiah nilainya stabil secara internal, artinya mata uang tersebut, rupiah tersebut ketika dibelanjakan barang dan jasa tidak terlalu jatuh begitu teman-teman. Nah, itu dikatakan stabil secara internal. Kalau stabil secara eksternal, tercermin dari nilai kurs, teman-teman. Ya, ketika nilai kurs mata uang suatu negara, atau dalam hal ini rupiah, itu fluktuasinya terlalu naik turun banget begitu, teman-teman, itu dikatakan tidak stabil secara eksternal. Maka Bank Indonesia melalui kebijakan moneternya pun harus melakukan upaya agar menstabilkan nilai rupiah terhadap mata uang asing ini teman-teman. Nah, dalam rangka untuk menjaga kestabilan eksternal, pemerintah bisa melakukan kebijakan yang namanya devaluasi teman-teman. Devaluasi adalah kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah ya, dalam hal ini Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia, dengan melakukan penurunan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Ya. Kalau kakak simulasikan kira-kira kayak gini teman-teman ya. Kondisi mula-mula 1 US dollar setara dengan 13.000 rupiah didevaluasikan atau lakukan penurunan nilai mata uang menjadi 1 US dollar 14.500 rupiah begitu teman-teman ya. Apa akibatnya dari kebijakan devaluasi ini? Mari kita simak. Devaluasi akan mengakibatkan harga barang-barang
di luar negeri, harga barang-barang Indonesia di luar negeri menjadi lebih murah dan harga barang impor menjadi lebih mahal di dalam negeri ya. Dengan melemahnya nilai mata uang rupiah ini teman-teman, masyarakat luar negeri akan melihat bahwa barang Indonesia itu murah begitu teman-teman. Dan sebaliknya, masyarakat Indonesia akan melihat bahwa barang-barang dalam negeri itu harganya mahal. Dengan kondisi ini, mengakibatkan ekspor Indonesia ke luar negeri akan meningkat dan impor akan turun begitu teman-teman. Ketika ekspor lebih besar daripada impor, maka akan mengakibatkan neraca perdagangan surplus teman-teman. Neraca perdagangan yang surplus sebenarnya belum tentu mengakibatkan neraca pembayaran juga surplus teman-teman, karena seperti yang kita tahu bahwa di dalam komponen neraca pembayaran itu tidak hanya neraca perdagangan ya teman-teman. Ada neraca perdagangan, ada neraca jasa, ada neraca modal begitu teman-teman ya. Jadi neraca perdagangan hanya salah satu komponennya saja. Neraca perdagangan yang surplus belum tentu mengakibatkan neraca pembayaran juga surplus ya, karena tergantung hasil akumulasi pada neraca jasa dan neraca modal. Ya, namun apabila keduanya juga ternyata surplus, maka neraca pembayaran akan ikut surplus teman-teman. Nah, ini pengaruh dari fluktuasi nilai kurs terhadap neraca perdagangan dan neraca pembayaran suatu negara ya. Sehingga untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Kebijakan moneter untuk memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran adalah dengan cara melakukan devaluasi ya. Yeay! Oke teman-teman, demikian video pembahasan soal dari kakak. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Semangat untuk kalian semua menghadapi OSN-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.